Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menuntut ilmu. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anakku soleh dan solehah, pada hari ini seperti biasa kita akan belajar bahasa Arab. Namun sebelumnya ada satu ayat yang akan menjadikan motivasi kita selama kita akan belajar bahasa Arab. Mengapa? Karena ketika kita belajar bahasa Arab, kebanyakan yang akan kita pelajari itu adalah menghafalkan kosakata. Oleh karena itu, anak-anakku, sekarang silahkan didengarkan satu ayat yang akan menjadikan motivasi kita itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Artinya adalah, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Jadi anak-anak soleh dan solehah, di dalam ayat ini sudah jelas bahwasannya ketika Nabi Adam masih berada di surga, Nabi Adam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua nama-nama benda. Oleh karena itu, kita sebagai anak atau cucu Adam hendaknya kita belajar kosakata juga. Kosakata atau semua nama benda yang menggunakan bahasa Arab, agar supaya nanti ketika kita sudah berada di sekolah atau maupun kalian masih ada di rumah, bisa dipraktikkan menggunakan bahasa Arab. Semua nama-nama benda yang telah kalian hafal melalui bahasa Arab itu bisa kalian praktikkan di sekolah atau di lingkungan dimanapun kalian berada. Oleh karena itu, tetap semangat dalam belajar bahasa Arab. Jangan pernah mengatakan bahwasannya bahasa Arab itu susah. Pada dasarnya tidak ada pelajaran yang susah. Mau dia itu matematika, mau dia itu IPS, IPA dan lain sebagainya. Selama kita masih mau berusaha, insya Allah akan menunjukkan jalan untuk memudahkan kita selama belajar. Baiklah anak-anak soleh dan solehah, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang pertama, atau dalam bahasa Arabnya adalah ad-darsul awal. Ustadz ulangi, ad-darsul awal. Nah, itu artinya adalah pelajaran pertama. Oke, baik. Sebelumnya, inilah pelajaran kita yang pertama, yaitu ghurfatul julus wal mudzakarati. Ustadz ulangi, ghurfatul julus wal mudzakarati. Artinya adalah ruang tamu dan ruang belajar. Nah, pada pelajaran yang pertama ini ada beberapa kosakata yang mengenai tentang ruang tamu dan ruang belajar. Nanti kalian bisa hafalkan di rumah dan kemudian bisa juga ditulis artinya. Oleh karena itu, sekarang
anak-anak bisa disimak apa arti kosakata yang ada di buku kalian. Yang pertama, lihat, Ustadz sudah tuliskan ada angka-angkanya, jadi nanti disesuaikan dengan angkanya. Yang pertama, Ustadz bacakan, min dodatun. Ustadz ulangi, min dodatun. Artinya adalah bangku. Gambar yang kedua, lihat angkanya ya, kursiyun. Ustadz ulangi, kursiyun. Artinya kursi. Selanjutnya, mafrosun. Ustadz ulangi, mafrosun. Artinya, ayo gambar apa itu? Siapa yang tahu? Mafrosun. Artinya taplak meja. Yang keempat, mazhariyatun. Ustadz ulangi, mazhariyatun. Artinya pot bunga. Selanjutnya, gambar yang kelima. Perhatikan angkanya dengan gambarnya. Suratun. Ustadz ulangi, suratun. Artinya gambar atau foto. Nomor 6, bisatun. Ustadz ulangi, bisatun. Artinya karpet. Yang di bawah, nomor 7, rofun. Ustadz ulangi, rofun. Artinya rak. Selanjutnya, nomor 8, misbahun. Ustadz ulangi, misbahun. Artinya lampu. Halaman berikutnya, nomor 9, gurfatul julus. Ustadz ulangi, gurfatul julus. Artinya ruang tamu. Nomor 10, gurfatul mudzakarah. Ustadz ulangi, gurfatul mudzakarah. Artinya ruang belajar. Nomor 11, kitabun. Ustadz ulangi, kitabun. Artinya buku. Selanjutnya, nomor berapa sekarang? Iya, nomor 12. Nomor 12, kurrosatun. Ustadz ulangi, kurrosatun. Artinya buku catatan. Ustadz ulangi, artinya buku catatan. Yang ke-13, komusun. Ustadz ulangi, komusun. Artinya kamus. Yang terakhir, majallatun. Ustadz ulangi, majallatun. Artinya majalah. Nah, itulah nama-nama kosakata benda yang kalian harus hafalkan. Jadi ada berapa tadi? Iya, ada 14. Dari semua kosakata atau nama benda tersebut, siapa yang bisa menyambungkan satu kosakata dijadikan satu ayat, atau kosakata benda apa yang terdapat di dalam ayat Al-Quran yang telah kalian hafal? Ayo, ada yang bisa? Saya kasih contoh. Nomor 11, kata-kata kitabun. Kata-kata kitabun bisa dilihat. Nah, ini contoh. Kata kitabun di dalam Al-Quran adalah, dengarkan, kitabum marqum. Nah, masih ingat itu surat apa? Ayo, siapa yang tahu? Kata-kata kitabum marqum. Masih ada yang ingat?
Oke, baik. Sekarang Ustadz akan perlihatkan itu ayat apa dan surat apa. Perhatikan. Nah, ini dia. Kitabun marqum, yaitu surat Al-Mutaffifin ayat 9. Jadi kosakata yang kalian hafal itu pada dasarnya ada sebagian yang sudah ada pada Al-Quran. Nanti kalian bisa sambil memurojaah hafalan kalian ketika kalian sudah menghafal kosakatanya. Nah, apa artinya ayat tadi? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Nah, bahwasannya apapun yang kita lakukan di dunia ini pada dasarnya adalah Allah sudah menugaskan kepada malaikat untuk mencatat semua amal-amal kita. Dan amal kita itu nanti akan diperlihatkan ketika di yaumul akhir nanti. Oleh karena itu, perbanyaklah amal-amal kebaikan kalian. Karena orang yang terbaik di sisi Allah itu adalah ayyukum ahsanu amala. Itu disebutkan dalam surat Al-Mulk, yaitu orang yang paling baik amalnya. Nah, selanjutnya kata-kata apa lagi yang ada dalam Al-Quran? Kurrasatun, majallatun, qomusun, atau yang di sebelahnya pada halaman pertama itu. Oke, perhatikan gambar yang nomor 8. Nomor 8 paling bawah. Kata-kata misbahun. Ustaz ulangi, misbahun artinya lampu. Nah, lampu, kata-kata misbahun ini terdapat dalam Al-Quran surat, siapa yang tahu? Nah, inilah suratnya, Ustaz kasih lihat. Allahu nurus samawati wal ard, mathala nuri kamiskatin fiha misbah. Tuh, lihat ada kata-kata misbahun yang Ustaz kasih garis bawah. Al-misbahu fi zujajah. Nah, ila akhir ayat. Nah, ini adalah Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Nah, bahwasannya kata-kata misbah di sana dengan kosakata bahasa Arab yang kalian hafal itu tadi kan artinya adalah lampu. Tapi di sini sekarang kita akan lihat artinya apa. Ayo. Nah, bahwasannya kata-kata misbah di sini diartikan oleh Allah sebagai pelita besar. Al-misbahu fi zujaja. Pelita besar. Pada dasarnya ada pelita besar. Dalam ayat ini sampai yang Ustaz kasih garis bawah itu dari kata mathalu nuri kamiskatin fiha misbah, yaitu perumpamaan cahaya itu sama seperti yang ada dalamnya pelita besar. Jadi nanti anak-anak bisa dilihat di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Nah, itulah contoh kosakata yang kalian bisa sambungkan dalam ayat Al-Quran. Akan tetapi Ustaz harap apa yang kalian pernah hafal dalam Al-Quran itu kalian perhatikan baik-baik kosakatanya, kemudian kalian bisa berpikir sendiri. Oh iya, ternyata kosakata yang pernah saya hafal itu sudah ada di dalam Al-Quran. Sambil kalian memurjaahkan hafalan kalian, sembari juga kalian mengingat kosakata yang pernah kalian hafal. Oke, baik. Sekarang Ustadz akan mengulangi lagi satu kali lagi kosakatanya. Dari awal. Min dodatun, bangku. Kedua, kursiun, kursi.
Yang ketiga, mafrasun, taplak meja. Mazhariyatun, pot bunga. Suratun, foto atau gambar. Bisatun, karpet. Robfun, rak. Misbahun, lampu. Selanjutnya, gurfatul julus, ruang tamu. Gurfatul mudzakarah, ruang belajar. Kitabun, buku. Kurrosatun, buku catatan. Komusun, kamus. Majallatun, majalah. Nah, jadi ada 14 kosakata tentang ghurfatul julus wal mudzakarah, ruang tamu dan ruang belajar. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Pelajaran yang harus kalian hafal kosakata maupun bendanya itu. Supaya apa? Supaya nanti di pertemuan berikutnya kalian sudah tidak bingung lagi untuk menerjemahkan percakapan maupun bacaan yang ada pada buku paket kalian. Oleh karena itu, Ustaz harap anak-anak soleh dan solehah bisa dihafalkan di rumah. Nah, tugas kalian adalah nanti setelah kalian menghafal, tulis artinya sesuai gambar yang ada. Kemudian kalau sudah selesai, difoto lalu dikirim melalui WhatsApp grup atau Telegram supaya Ustadz akan langsung menjadikan nilai kehadiran kalian. Fahimtum? Alhamdulillah. Demikian dulu pelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah senantiasa menjadikan anak-anak soleh dan solehah orang yang selalu berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru-guru kalian, ustadz-ustadz kalian. Sehingga ketika kalian belajar, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempermudah kalian untuk menangkap ilmu maupun pelajaran yang kalian pelajari. Demikian dari Ustadz. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.